Selamat pagi para mahasiswa yang terkasih. Berjumpa lagi dalam perkuliahan Injil Yohanes dan Kitab Wahyu. Di pagi hari ini kita akan melanjutkan tafsiran kita dalam Injil Yohanes. Kalau minggu yang lalu tentang Yohanes 1, 19 hingga 28. Dan kita hari ini melanjutkan kutipan yang berikutnya. Yakni Yohanes 1, 29 hingga 34. Para mahasiswa bisa membaca lebih dulu di dalam perkuliahan untuk bisa memahami apa sih isi-isi dari kutipan-kutipan ini. Kesaksian Yohanes tentang Yesus. Pada satu hari, keesokan harinya, Yohanes Pembaptis sedang berdiri bersama kedua muridnya. Pada saat itu Yesus lewat. Lalu kepada kedua muridnya ia memberi kesaksian ini tentang Yesus. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Apakah atau siapakah anak domba Allah yang dimaksudkan? Ada tiga kemungkinan yang diajukan oleh para ahli. Anak domba Paskah Yahudi. Alasannya ada sebab berikut. Ciri anak domba Paskah mirip dengan ciri Yesus dalam Injil Yohanes. Syarat anak domba Paskah Yahudi adalah tak bercacat. Tulangnya tak boleh ada yang patah dan ia disembelih pada waktu senja. Darah anak domba itu harus dipoleskan pada tiang pintu dengan seikat hisop agar malaikat maut melalui rumah tersebut. Jadi, darah anak domba menyelamatkan nyawa anak sulung Israel. Dalam Injil Yohanes, Yesus memang menanggung dan menghapus maut dan dosa. Selain itu, patut diperhatikan bahwa menurut Injil Yohanes, Yesus wafat tepat pada saat orang-orang Yahudi sedang menyembelih domba-domba Paskah. Jadi, Yesus mau dibandingkan dengan anak domba Paskah Yahudi. Karena itu, diberitakan juga oleh Yohanes 19:36 bahwa tulangnya tidak dipatahkan seperti anak domba Paskah. Dan juga disebut adanya hisop 19 ayat 29. Yang kedua, hamba Yahweh yang menderita. Anak domba Allah itu adalah hamba Yahweh yang menderita, seperti yang diramalkan dalam Yesaya 52 ayat 1 ayat sampai 4 dan seterusnya itu. Alasannya apa? Dalam perikop-perikop Deutero Yesaya itu, tokoh misterius yang disebut hamba Yahweh digambarkan juga sebagai domba yang harus menanggung dosa-dosa orang lain. Bandingkan, Yesus anak domba Allah yang akan menanggung dan menghapus dosa-dosa dunia. Yohanes 1 ayat 29. Dalam perikop-perikop di atas, hamba Yahweh itu juga disebut orang pilihan Yahweh yang atasnya Tuhan menaruh rohnya. Begitu pula halnya dengan Yesus, atasnya lah roh Allah turun. Dan dia adalah orang pilihan Allah. Nah, kalau LAI, ia inilah anak Allah. Jadi Yesus adalah pembawa Roh Kudus karena dia juga dapat mencurahkan Roh Kudus kepada orang lain dan dapat membaptis orang dengan air dan roh. Yang ketiga adalah anak domba dalam apokaliptik Yahudi. Ada tulisan tertentu yang disebut apokaliptik, yang dimaksud ialah tulisan-tulisan yang berbicara mengenai peristiwa-peristiwa pada akhir zaman. Dan ditulis untuk menghibur umat yang sedang menderita dan putus harapan. Gaya bahasanya khas dan aneh bagi kita karena memakai bahasa lambang. Contoh yang jelas adalah Kitab Wahyu. Di dalamnya, iblis digambarkan sebagai naga yang mengerikan. Lihatlah seorang naga merah padam besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atasnya kepalanya ada 7 mahkota. Dalam literatur apokaliptik Yahudi, jadi bukan Kitab Wahyu, Mesias atau sang penyelamat dilihatkan sebagai anak domba yang akan menghancurkan
dan mengusir kejahatan dari muka bumi. Nah, mungkin yang dimaksud oleh Yohanes Pembaptis ketika ia berkata, lihatlah anak domba, adalah anak domba yang dilukiskan oleh apokaliptik Yahudi. Jika demikian, maka Yohanes Pembaptis memandang Yesus sebagai Mesias yang dinanti-nantikan orang Yahudi. Tidak ada keberatannya untuk menerima bahwa yang dimaksud dengan anak domba Allah dalam Yohanes 1, 29, 35 ini adalah anak domba dalam apokaliptik Yahudi, sekaligus anak domba Paskah. Kemungkinan pertama sekaligus kedua. Bahkan tidak mustahil bahwa yang dimaksud oleh Pembaptis adalah ketiga kemungkinan di atas bersama-sama. Tugas Pembaptis adalah menyatakan Yesus kepada orang lain. Ketika Pembaptis, Yesus, ia mendapat wahyu surgawi yang mengatakan siapakah Yesus itu. Karena Roh Kudus tinggal dalam Yesus, maka Yesus adalah membawa Roh Kudus. Ia penuh dengan Roh Kudus, maka ia pun bisa memberikan Roh Kudus kepada orang lain lewat pembaptisan dengan Roh Kudus. Baik, para mahasiswa yang terkasih, itu tema kita Yohanes 1:39 sampai 41, 38 tentang kesaksian Yohanes Pembaptis tentang Yesus. Jumpa lagi di perkuliahan yang akan datang.